tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu, biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Oh, oh. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan perpajaan untuk kelas S1 ya. Oke, kemarin setelah kita membahas pertemuan pertama tentang KUP atau ketentuan umum perpajaan, dan yang kemarin pertemuan kedua kita membahas overview dari pajak penghasilan ya. Nah, ini pertemuan ketiga, nanti kita membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26 ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita membahas minggu depannya lagi pasal 22, 23, 24, 25, kemudian PPN dan PPNBM, kemudian BPHTB, PBB dan meterai ya, gitu. Mari kita mulai pertemuan pertama. Kita mulai dulu dari pajak penghasilan ya. Sebentar. Sebelah ini PowerPoint ini saya keliru. Sebentar. Oke, pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan atau PPH, kita pertemuan ini membahas pasal 21 dan 26. Khususnya kita membahas pasal 21 ya, kayak gitu. Nah, PPH 21 itu atas penghasilan berupa gaji atau upah. Tapi pada dasarnya PPH 21 itu dibagi dua ya. Yang pertama adalah PPH OP perseorangan ya, dia bisa mendapat dari satu pemberi kerja. Yang kedua wajib pajak OP, dia mendapat selain pemberi satu kerja, dia mendapat penghasilan di luar pemberi kerja. Nanti itu kaitannya dengan pengisian SPT ya. SPT nanti kalau yang pemberi satu kerja itu hanya kalau di bawah PTKP nanti diisikan ke SS ya, satu misalnya SS. Kemudian kalau penghasilnya di atas PTKP dia pakai S ya. Nanti ada yang lebih detail lagi.
Dan kalau yang apa juga untuk apa PPHOP yang untuk profesi ya, profesi atau dia apa misalnya sebagai wajib pajak pribadi dia mendapat apa istilahnya pemberi kerja, tapi dia juga punya penghasilan lain ya, dia bisa apa memberi penghasilan apa untuk profesi, dia misalnya punya jasa apa mengelola apa para profesi kayak konsultan pajak. Nah nanti dari pemberi kerja itu memberi apa upah akan dari konsultan pajak itu. Nah kita bahas semua itu yang paling apa yang selebihnya dari PPh 21 yang dasar ya kayak gitu. Ini gitu. Kemudian unsur-unsur PPh 21 26 adalah ada wajib pajak ya, pemotong pajak, objek pajak, tarif pajak dan lain-lain ya. Ini apa turunan dari yang kemarin ya, dari overview pasal 21 apa itu salah satunya dari PPh 21 dari overview kemarin dari pajak penghasilan umumnya, pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah ya. Ini kalau diaplikasikan yang tadi berarti ada yang apa istilahnya untuk kita mengatur bagaimana kita apa memberikan laporan apa PPh kita ya, kalau dia pegawai tetap ya. Kemudian dia pegawai lepas ya, pegawai lepas itu dari intinya apa kayak harian, buruh ya, pensiun. Itu pensiun kalau kita sudah umur 55, kita selama kerja di perusahaan itu ada apa BPJS Ketenagakerjaan, biasanya ada JAT ya, JAT atau jaminan hari tua dan lain-lain, dan apa misalnya untuk apa pensiun kita di apa umur tua. Kemarin juga saya juga sudah dapat pensiun dari yang lama, perusahaan lama ya, lumayan sih kayak gitu. Kemudian apa penerima honorarium dan penerima upah itu pelakuannya sendiri-sendiri ya. Nah, yang bukan wajib pajak 21 adalah pejabat diplomatik, kemarin juga turunan ya dari overview dari apa pajak umum ya, pajak umum penghasilan ini diturunkan definisinya. Yang bukan kena wajib pajak pasal 21 adalah diplomat, konsultan ya, pejabat perwakilan organisasi internasional. Kemudian ini juga pemotong pajak bisa dari perusahaan ya, pemberi kerja apa baik orang pribadi, badan maupun BUT. Kalau pemberi kerja apa perusahaan, nanti biasanya kita dapat formulir 1721A1 ya, itu untuk pegawai swasta. Tapi kalau untuk apa ke dinas kepolisian, tentara, dia 1721A2 ya, beda. Kalau yang BUT nanti itu di bracket A tidak masuk dalam apa pembahasan kita. Jadi pembahasan perpajakan yang pertama adalah ketentuan umum perpajakan, nanti besok keluar ya KUP yang terbaru, besok saya kasihkan sisipkan peraturan KUP yang terbaru. Kemudian kedua overview atau pengantar umum dari pajak penghasilan ya atau PPh. Nah, pajak penghasilan itu di pertemuan 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 nanti dibagi ya, PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan nanti ada BPHTP ya, jual beli tanah atau jual beli rumah. Kemudian ada PBB, pajak bumi dan bangunan, biaya materai dan lain-lain ya. Itu adalah isi dari perkuliahan perpajakan dari pertemuan 1 sampai ke 14. Nanti tengah-tengah kita ada UTS, dan akhir di perkuliahan kita dapat mengadakan UAS. Semua nanti multiple choice ya. Oke, gitu. Pendahuluan pemerintah pusat, instansi kemarin sudah dibahas ya, kayak pemerintah pusat atau daerah, misalnya kita membayar pajak misalnya kemarin pengajuan surat HGB ya, hak guna bangunan atau HM, nanti kan dikenakan pajak HM ya atau HGB, itu disetor oleh kepada bendahara pusat atau daerah ya, instansi departemen atau KBRI. Dana pensiun juga sama, kalau saudara kerja di perusahaan yang ada BPJS-nya tenaga kerja dan ada JAT, ada asteknya, jam sostek,
itu. Maka nanti kalau sudah saudara umur 55 atau setelah pensiun dari perusahaan tersebut bisa diambil ya, dan itu langsung dipotong oleh dana pensiunnya sendiri, oleh jam sosteknya ya. Gitu. Kemudian BUMN dan BUMD itu dipotong oleh negara ya, yayasan, lembaga, pelatihan, organisasi. Oke. Bukan pemotong PPh adalah yang tadi di atas, yang tidak dipotong kedutaan besar negara sahabat, misalnya kedutaan besar negara Indonesia di Turki, atau di kemarin di Arab Saudi. Saya punya om itu rumahnya di Teguh Umar, di sebelahnya kiri kanannya itu adalah rumah dari kedutaan perwakilan kedutaan besar dari negara sahabat, misalnya dari Arab Saudi atau Dubai, itu di daerah segitiga emas lah kalau di Jakarta. Oke. Kemudian dan organisasi PBB, UNICEF itu enggak jadi potong sendiri, tapi bukan pemerintah Indonesia yang memotong. Kemudian objek pajak PPh 21 pasal 26 adalah penghasilan teratur ya, pakai tetap, penghasilan tidak teratur, upah harian, mingguan, bolongan ya, kemudian premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nanti di terakhir nanti kita juga bahas saya berikan filenya Excel ya. Excel itu lengkap, nanti bisa untuk dipakai satu pemberi kerja, misalnya saudara bekerja di perusahaan saudara di bawah PTKP ya, itu bisa memakai file Excel itu tapi yang metodenya manual ya. Tapi kalau yang sudah disediakan oleh DJP online itu nanti saudara, kita nanti coba masuk aja, enggak apa-apa. DJP online kita masuk, bagaimana kita mengisi SPT kita ya. SPT kita tahunan paling lambat tanggal akhir Maret ya, gitu. Ini sama untuk reali bulan apapun, bulan dengan benda apapun, itu adalah objek pajak dari PPh 21 dan 26. Kemudian tidak termasuk penghasilan ya oleh adalah asuransi perusahaan asuransi, Natura itu misalnya kenikmatan ya, iuran pensiun dan THT yang dibayar oleh pemberi kerja, itu tidak termasuk penghasilan karena nanti besok dipotong oleh departemen yang memotong sendiri jam sostek ya. Natura yang diberikan oleh pemerintah misalnya dapat beasiswa ya, beasiswa itu tidak termasuk beasiswa LPDP atau itu tidak termasuk dari PPh 21. Oke ya, itu sama. Ini pengurang penghasilan diperbolehkan, biaya jabatan ya untuk pegawai tetap itu maksimalnya setahun 600.000, berarti per bulannya dibagi 12 ya, sesuai ketentuan peraturan yang terbaru ya, tanpa beli jabatan atau tidak beli jabatan ya, 500.000 ya, berarti per bulannya 500.000, berarti setahunnya 6 juta. Oke, ini iuran pensiun dan THT ya yang dibayar oleh pegawai. Ini pengurang ya, jadi kalau sudah dapat pensiun atau THT karena sudah dipotong, nanti sudah bisa menjadi pengurang ya. Ini contohnya, kita cepatkan aja ya. Nanti biasanya kalau di aplikasi perusahaan itu nanti di form 1721A1 itu biaya jabatannya ada 2 ya. Yang satu dari biaya jabatan dari pendapatan total setahun ya, gaji termasuk iuran pensiun itu di total semua, nanti dikalikan 5%. Tapi juga ada nanti aplikasinya ada untuk THR itu juga dipotong ya. Nah, maksimalnya kedua pemotongan biaya jabatan untuk THR ya, dan biaya jabatan untuk upah itu maksimalnya ada ya, gitu. Nggak boleh melebihi dari standar yang ketentuan berlaku. Ini yang model lama ya, yang model lama itu yang sebelum tahun 2016 ya, jadi sampai 2013 PTKP-nya per orang berarti 3 juta 300 dibagi 12 ya.
Tapi setelah tahun 2016 ya, ini sebelum tahun 2016 ya, tahun 2016 sampai sekarang PTKP-nya 54 juta selama setahun ya, gitu. Berarti TK, kalau TK 0 berarti sebentar tak hitung dulu ya, per tahunnya, per bulannya berapa sebentar. Tuh, aja kalkulator sebentar. Kalkulator ya, kalkulator. Kalau tambahan nanti per orang itu selain pribadi 4,5 juta ya. Sebentar, ini berarti remote komputer ya, sebentar. 54 juta dibagi 12 bagi 12 4,5 juta ya. Berarti kalau pendapatan saudara di bawah PTKP ya, harusnya tuh PTKP-nya 5 juta yang terbaru ya, karena ini kan banknya mengikuti yang lama. Harusnya pendapatan maksimal tuh tidak kena pajak adalah 5 juta ya. Kalau pendapatan saudara di bawah 60 juta, maka saudara tidak terkena pajak atau di bawah PTKP ya, kayak gitu. Ini terbaru ya. Ini contohnya ya, TK 0 berarti dia menanggung dirinya sendiri ya. Kalau TK 1 itu berarti 54 juta ditambah tambah 1 orang 4,5 juta, berarti menjadi 58.500.000 ya. Nah, TK 1 itu contohnya gimana? Misalnya ada orang masih muda, umurnya 22, dia orang tuanya tinggal 1 ya, ayahnya atau ibunya, dia menanggung dirinya sendiri dan orang tuanya itu 1 ya. Kalau orang tuanya 2, ayah dan ibunya masih hidup, dia berarti selain menanggung dirinya sendiri, dia menanggung ayah dan ibunya. Berarti 54 juta ditambah 9 juta, jadi 63 juta. Dan kalau TK 3, dia misalnya dia menanggung dirinya sendiri, ayah ibunya dan juga adik-adiknya ya, adiknya atau yang jadi beban ya, jadi beban dalam keluarga, maka maksimal 3 kali 4,5 juta ditambah 54 juta, maksimal adalah TK 3 ya. TK 1 sama dengan K0 ya. K0 berarti gini, wajib pajak itu menanggung dirinya sendiri kan 54 juta dan menanggung istri ya 4,5 juta. Berarti totalnya 54 juta ditambah 4,5 juta sama dengan 58.500.000. Kalau K1 berarti dia suami istri punya anak 1 ya, atau dia menanggung orang tua 1 ya, ayah atau ibu ya. Kalau K2 dia suami istri punya anak 2, nanggung 2 anak, atau suami istri belum punya anak tapi dia masih menanggung ayah ibunya ya. Dan K3 itu suami istri dia menanggung anak 3, atau dia suami istri punya anak 1 tapi juga menanggung ayah dan ibunya, atau suami istri punya anak 2 tapi dia hanya menanggung orang tuanya 1 ya, kayak gitu. Tapi kalau suami dan istri punya penghasilan ya, totalnya digabung ya, digabung K1 gabungan 112.500.000. Oke. Nah, nanti tinggal saudara tinggal dimasukkan aja sesuai kalau sudah dapat form 1721A1 dari pemberi kerja, saudara tinggal memasukkan aja di e-filing di ESPT ya. Ya gitu. Ya, ini adalah pajak progresif ya. Progresifnya kalau semakin tinggi maka maka persentase pajaknya semakin besar. Ini adalah sistem keadilan ya, sistem keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Semakin kaya maka pajaknya semakin besar. Ini tapi yang sesuai peraturan yang lama ya. Nanti kalau mengikuti yang peraturan terbaru ya, yang terbaru adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya, itu HPP.
Oke, karena ini sebagai dasar aja. Kita harus kalau bagian perpajakan harus mengikuti terus peraturan yang terbaru. Pasal 17 adalah dilaksanakan untuk dari penghasilan pegawai tetap, pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang tadi ya, pemagang calon pegawai yang tidak tetap model level. Ya, ini pasal 71 bruto ya, honorarium atau upah, beasiswa, uang saku ya. Ini kalau wajib pajaknya orang pribadi tapi dia sebagai profesi tanpa tenaga ahli, maka perlakuannya pasal 17-nya berbeda ya, 50% dari penghasilan bruto. Oke. NPWP, misalnya kalau di perusahaan saudara masuknya misalnya ya enggak dari Januari sampai Desember, berarti saudara pegawai baru ya. Tahunnya dari kalau yang megang penggajian tahu nanti ini masuknya April sampai Desember, nanti pelakuannya beda. Ini kan berlaku untuk yang melakukan penggajian di perusahaan untuk karyawan yang sudah lama atau minimal setahun ya. Karena setahun berikutnya baru dibuatkan formulir 1721 A1 ya. Gitu. Ini kalau yang full ya, full setahun. Nah, kalau yang tidak setahun atau berhenti karena pensiun itu pasti sama ya. Tapi kalau yang belum setahun atau meninggal tengah-tengah ya, nanti ada sebabnya. Dia nanti kalau saudara membuat program penggajian, saat pulang buat tapi belum bisa bawa sosnya, tidak apa-apa lah di tempat lama. Itu ada pilihan dua, dia berhenti karena meninggal, atau dia mengundurkan diri keluar, atau istilahnya dia resign ya, itu beda ya, kayak gitu. Ini untuk WNA ya, WNA. Ini yang peraturan yang standarnya, tapi persentasenya sesuai, nanti disesuaikan dengan yang terbaru. Oke. Ini contoh ya. Ini contoh simple. Tuan atau terus seorang karyawan berpenghasilan 4,5 juta per bulan ya, masih lajang ya. Berarti gaji per bulannya adalah 4,5 juta, setahunnya 54 juta. PTKP-nya 54 juta ya. Dia di bawah 60 juta tidak kena pajak, atau dia di bawah PTKP-nya dia, maka PPh 21 terutangnya kosong ya. Lebih detailnya bisa dilihat di websitenya DJP Kemenku, itu ada ya. Ini contoh, kalau Tuan Anto yang tadi gajinya 4,5 juta naik menjadi 6 juta ya. Terus dia ada biaya jabatan, biaya pensiun, dapat 100.000, caranya ngitung simpelnya ya gitu. Berarti yang dulu tidak kena pajak karena gajinya 4,5 juta, karena dia naik 1,5 juta, maka dia membayar pajak setahunnya 10.500.000. Berarti per bulannya dipotong langsung biasanya. Kalau di perusahaan saya dulu itu dipotongnya per bulan, nanti selisihnya akhir tahun kan ada selisihnya jadi lembur atau imbalan lain-lain, nanti masih ada dia waktu per bulannya itu dipotong lebih ya. Maka dia nanti yang bagian kasir atau sewennya penggajian itu nanti akan menghitung dia ada selisih atau tidak, selisih yang sudah disetor oleh yang sudah dipotong, dan nanti selisih penghasilan pajaknya terutangnya berapa. Kalau yang disetornya kelebihan, maka dia nanti diberikan secara tunai lewat penggajian lewat kasir ya. Nanti biasanya bagian penggajian itu dulu saya penggajian itu dibuatkan daftar listnya dari database ya, nanti di listing semua per orang, nanti di setahunnya dia sudah setor berapa,
terus terpotongnya berapa. Kalau lebih itu, kalau saudara kerja di pabrik, wah itu ribet sekali ya, karena nanti menghadapi satpam, menghadapi apa, itu selisih 1.000 aja dikejar. Jadi sehingga apa, penggajian itu harus apa, teliti ya, 1 jam, setengah jam lemburannya itu ada patokannya ya, kayak gitu, ribet kayak gitu ya. Gitu kita sekarang coba yang apa, buka Excelnya ya. Nah, kita coba buka Excelnya yang ini ya, sebentar. Oke, sebentar. Ini ya, ini contoh ya, contoh dari, sebentar, pindahkan dulu Excel. Oke. Sini tidak bisa dibuka ya, oke, tidak apa-apa. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri lebih dahulu. Nanti apa, silakan dipelajari filenya Excel ya, filenya Excel. Oh, ini satu lagi nanti apa, coba masuk di DJP ya, DJP ini saya coba ya. DJP online juga, DJP online ya, kenapa ya SPT-nya. Nah, di sebenarnya saudara memasukkan sesuai apa, NPWP ya, NPWP-nya 25 656, sebentar, ini bisa enggak? Ya ini, ya ini coba ini aja ya. Ini coba nanti saudara bisa menghitung sendiri. Nah, nanti saudara masuk kemana? Sebentar ya, 363 6 504. Oke, kemarin saya sudah apa, membuat ya, sebentar, ini lama nih, lama ya, karena ada apa, OBS-nya ya. Nah ini ya, ini apa, tampilan dari apa, MPWP saudara kalau mau mengisi lewatnya e-filing ya. E-filing itu lebih apa, lebih gampang ya. Ya, ini NPWP-nya, kemudian apa, mana ya, layanan ya, ini e-filing, ini nanti ada BPATB, bayar, profil, informasi. Mana ya, saya sudah ya Pak, sudah buat laporan sebenarnya. Oh ini filing ya. Ini filing saya ya, filing saya bisa dilihat ya, SPT ya, karena apa, kalau apa, sangat sederhana, di bawah 60 juta di bawah PTKP, maka saudara tidak harus apa, melaporkan. Tapi karena saya sudah terlanjur apa, membuat NPWP ya, itu kalau tidak laporan nanti didenda per tahunnya 100.000 ya, kayak gitu ya. Ini bagian AC-nya, ini penghasilan ya, misalnya bruto ya, ini DC, ini pengurangannya biayanya. Kalau saudara dulu pernah dapat kerja itu nanti dapat disesuaikan dengan apa, 1721A1 nya ya, 171A1 nya itu nanti disesuaikan, tinggal ngisi aja ya. Kemudian bagian B nya itu aset ya, aset atau berapa, nanti bagian C nya itu adalah harta ya. Ini karena isi saya dimasukkan ke saya, dia punya harta segini, dimasukkan aja ya, kayak gitu, 2,6 M ya, tapi hartanya istri gitu.
Jadi saudara kalau tidak laporan ke sini, tidak dilaporkan hartanya, dan saudara tiba-tiba tahun berikutnya, misalnya saudara punya harta pelaporan 500 juta, tapi tahun berikutnya saudara melaporkan 1,3 M, nah saudara dikejar, ya, kayak gitu. Nah, tahunnya pajak ngerjainnya gimana? Kalau saudara beli mobil baru di dealer, ya, atau saudara ikut asuransi yang preminya gede, nah itu mereka mesti laporan. Atau saudara mendepositokan buat deposito atau tabungan di atas 1 M, nah itu mereka banknya pasti laporan, dan itu menjadi masukan dari pihak pajak. Oke, itu ya. Kalau udah ada, saya akhiri terlebih dahulu. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu di hari Kamis ke depan dengan keadaan yang sehat. Amin.